Abi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang ibu rumah tangga ditangkap kritis akibat diserang buaya saat mandi di sungai. Seorang guru sekolah dasar di Mesuji ditangkap karena mencabuli 2 muridnya. Ribuan ijazah yang ditahan sekolah diantarkan ke rumah pemiliknya. Seorang ibu rumah tangga jadi korban serangan buaya saat sedang mandi di sungai dekat rumahnya di Desa Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, Tanggamus pada Selasa sore. Korban bernama Mariati, umur 52 tahun, menderita luka robek di kaki kirinya akibat diterkam buaya. Oleh warga dan pamong desa, korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kejadian bermula saat korban dan beberapa ibu rumah tangga lain sedang mandi dan mencuci pakaian di sungai. Tiba-tiba muncul buaya berukuran besar menyerang korban. Saat kejadian, korban yang melakukan perlawanan berhasil melepaskan diri dari gigitan buaya itu. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan warga. Di sana Pak, biasanya nongkrong dua, yang satu 4 meter, yang satu 3 meter. Itu ngeri itu. Jadi setiap hari-harinya itu kalau cuaca panas, buaya itu dia berteduh di bawah bambu itu Pak? Iya, berjemur. Itu mulutnya mangap itu Pak. Setelah itu mangap berjam-jam. Itulah yang ngeri. Tapi jadi ini, bagaimana dengan aktivitas masyarakat di sungai ini Pak? Ya kalau masyarakat lingkungan di sungai itu takut, yang cari ikan, yang nyedot pasir itu semua pada takut. Membenarkan tadi warga kami yang menjadi korban gigitan buaya dan lukanya cukup parah di bagian kaki sebelah kiri, dan atas peristiwa tersebut korban sudah kami bawa ke RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Adapun kronologi kejadiannya, sekitar sore tadi korban lagi mandi di Sungai Semaka. Tiba-tiba terdengar teriakan dan warga pun segera bergegas berdatangan dan menolong korban hingga lepas dari gigitan buaya tersebut. Kami selaku pemerintah desa Sri Purnomo sebenarnya sudah menghimbau agar warga tidak beraktivitas di sungai tersebut. Menurut warga, buaya ukuran besar kerap muncul di Sungai Semaka dan jumlahnya lebih dari 1 ekor. Warga berharap kepada petugas Balai Konservasi Daya Alam atau BKSDA dan instansi terkait turun ke lokasi membantu menangkap atau mengusir buaya-buaya itu. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Serangan buaya di Sungai Semaka, Tanggamus hampir setiap tahun menimbulkan korban luka dan juga korban jiwa. Jumlah buaya di Sungai Semaka masih banyak dan kerap meneror warga yang beraktivitas di sungai. Pada Juni 2024, seorang ibu rumah tangga bernama Painah, warga Desa Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, meninggal dunia akibat dimangsa buaya. Jenazahnya ditemukan petugas Basarnas setelah 2 hari dicari di sungai. Painah diserang buaya saat sedang mandi di sungai. Meski sudah banyak yang jadi korban, namun selama ini warga terpaksa tetap beraktivitas sehari-hari seperti mandi hingga mencuci pakaian di sungai. Hal tersebut karena mereka tidak memiliki sumur dan kakus. Ada beberapa warga yang memiliki sumur namun airnya keruh dan rasanya payau atau sedikit asin.
Pamong Desa mendesak pemerintah daerah segera membangun beberapa sumur umum bagi warga supaya warga tidak lagi beraktivitas di sungai. Ya, kami sebagai warga, saya sebagai Kadus Konsep Purnomo, Kadus 3, mengharapkan buat pemerintah untuk mohon bantuannya mengadakan sumur bor sama WC umum biar warga tidak beraktivitas lagi di sungai. Buaya di Sungai Waisemaka juga kerap muncul dan beberapa kali malah jadi tontonan warga. Pada akhir tahun lalu, 2 ekor buaya sepanjang sekitar 3 meter bertarung di sungai. Meski disoraki dan direkam oleh banyak warga, kedua buaya itu seperti tidak takut. Adi Susanto melaporkan dari Tanggamus. Wah. Sejumlah pria yang diduga adalah preman bayaran menyatroni rumah pengusaha organ tunggal di Kedaton, Bandar Lampung. Meski korban menangis dan meminta maaf, namun para preman tersebut tetap merampas dan mengangkut peralatan organ tunggal dengan truk yang dibawanya. Kejadian tersebut buntut dari masalah utang piutang antara korban dengan seorang teman bisnisnya. Menurut korban, perampasan peralatan organ tunggal telah terjadi 2 kali. Yang pertama terjadi di jalan dan terakhir di rumah. Kerugian korban sekitar 700 juta rupiah dan nilai itu melebihi dari total nilai utangnya. Korban yang tidak terima dengan perampasan tersebut kemudian melapor ke polisi. Kali diambil sama mereka, satu di rumah ini, satu di jalan di Pasgar 3 Neneng, dan itu dimasukin ke daerah Kebon Jagung. Alat-alat saya diambil dalam 1 truk itu semua. Jadi 2 TKP barang-barang saya diambil. Berarti kayak dibegal gitu aja teh? Iya, benar Bang. Itu saya juga nggak ngerti itu perkara utang. Sebenarnya mereka ngambil alat di rumah aja udah lebih daripada utang gitu loh. Dan mereka ngambil lagi. Jadi aset sila yang diambil tuh hampir 700 juta Bang. Ada konfirmasi nggak sih sebelumnya teh ngambil barang ini teh? Konfirmasi yang kedua nggak ada, tidak ada. Ini dia orang datang ke sini pun datang tidak ada konfirmasi dulu sebelumnya. Itu dugaannya preman itu teh? Iya, itu saya nggak tahu dan saya tidak kenal. Mereka datang beramai-ramai. Peran terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP yang untuk objek perkaranya berupa perangkat alat sound system yang diduga diambil secara paksa oleh terduga pelaku atau terlapor. Saat ini prosesnya sudah di tahap penyidikan, sudah dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi juga sudah. Polisi menyatakan telah mengantongi identitas 2 preman bayaran yang merampas peralatan organ tunggal milik korban. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi dengan memeriksa sejumlah saksi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang guru sekolah dasar di Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Rabu siang ditangkap polisi karena mencabuli 2 murid laki-lakinya. Tersangka adalah laki-laki berinisial AS berumur 45 tahun yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pelecehan seksual itu dilakukan tersangka di salah satu ruangan sekolah saat siswa lain sudah pulang. Tersangka mengancam akan membunuh korban jika korban tidak menuruti kemauan bejatnya. Motivasinya adalah si pelaku mengancam korban jika korban meninggalkan pelaku, korban akan dibunuh dan pelaku akan bunuh diri. Ya, jadi selain dia akan meninggalkan mengancam korban akan dibunuh, dia juga mengancam bahwa dia akan melakukan bunuh diri. Lalu motivasi yang kedua, adanya iming-iming yang sudah diberikan berupa uang, baju, tas sekolah, bahkan membelikan handphone untuk korban. Pelaku kenapa melakukan ini? Karena merasa frustasi
sudah menikah selama 5 tahun dengan pasangannya tapi tidak dikaruniai anak. Pelecehan seksual oleh tersangka terhadap 2 muridnya terbongkar setelah korban bercerita kepada orang tuanya dan kemudian dilaporkan ke polisi. Pada kasus tersebut, polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit sebagai barang bukti. Penyidikan kasus tersebut masih akan dikembangkan untuk mencari tahu kemungkinan korban lain. Mustaqi melaporkan dari Mesuji.